Kami percaya, bagai benang pemintal asa, pendidikan adalah jalan. Bagai oase di tanah kering, pendidikan suburkan bibit harapan. Di tengah keterbatasan, pendidikan jadi jembatan penyambung angan. Dari sawit baik, mimpi kami, anak bangsa dari timur Indonesia bermula. Di tengah kenyamanan dan hangatnya kota istimewa, kota ini jadi tempatku memupuk asa. Bak kawah candra di muka, kota ini memberi arti. Percaya akan kekuatan mimpi berbalut keteguhan hati. Namun jauh dari mama dan orang terkasih tak pernah jadi hal mudah. Sering aku tergoyahkan rindu. Mama. Ini kisahku. Namaku Elizabeth Senis, orang Papua asli. Aku bungsu dari 3 bersaudara. Meski judulnya 3 bersaudara, di rumah ada 9 orang hidup bersama. Membuat suasana rumah jauh dari kata sepi. Lagi-lagi, kebersamaanlah yang menghidupkan kebahagiaan, walaupun hidup di tengah keterbatasan. Bagi saya tempat ini sangat bagus untuk saya tinggal di Kampung Arso Kota. Ini namanya Kampung Arso Kota di Papua. Terus saya nggak suka kalau di tempat keramaian. Lebih sukanya tuh di sini. Biasa kalau sudah sore kayak begini, suka jalan sama teman-teman, ngobrol. Terus kadang nonton main voli. Sering aku merasa pesimistis. Apa jadinya nanti aku di masa depan? Hati ini selalu terasa sesak, terlebih kalau mengingat kapan cita-citaku akan terwujud. Dulunya saya pengen lihat ibu-ibu di kelapa sawit kerja. Bagaimana caranya mereka kerja di kelapa sawit. Jadi saya juga pengen untuk belajar tentang kelapa sawit itu seperti bagaimana. Berjuang jadi jalan. Sembari menunggu kesempatan baik datang, aku pun jalani hari penuh keyakinan. Begini salah satunya, menemani kakak ipar ke kebun mencari penghidupan yang alam sediakan. Tebang pohon sagu kami lakukan hampir tiap minggu. Kebunnya dekat saja, ada di belakang rumah. Sekarang kita mau buka dia punya kulit. Lalu diolah, kita sebentar parut. Kita parut. Dia punya ampas. Lalu kita ramas. Bantu kakak mari. Bangku, parut sagu nih. Berbekal tumang atau keranjang pelepah serta pangkur. Dari sini,
Giliranku yang ambil alih. Sagu dipisahkan dan diambil bagian dagingnya. Sedang pangkur sagu. Nanti dapat hasilnya seperti begini, diramas, dapat sagu, terus hasil sagunya itu dibikin papeda. Dibikin papeda biasa, satu pohon kayak begini, dapatnya satu karung. Satu karung itu dalam satu keluarga, biasa makan sagu itu dalam 1 bulan. Tak henti menghidupi, dari alam aku mengamini makna hidup penuh arti. Tentang semangat menjaga berlangsungnya hidup selama hayat di kandung badan. Selain cari sagu, sering juga aku pergi ke telaga, cari ikan bersama kakak. Kami menyebutnya telaga gunung. Jala ditebar, umpan disebar. Jika gabus pada jala mulai bergerak, pertanda ikan-ikan mulai terjebak. Lalu, sesederhana inilah semua hasil alam kami nikmati penuh berkah. Sagu diolah menjadi papeda, dan sayur ikan menjadi penyedap cita rasanya. Iya, makan papeda kalau terhadap beras, makan papeda saja. Iya, Eli suka papeda, apalagi kalau ada ikan, sayur, suka makan dia. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Bukannya tidak bersyukur dengan nikmat hidup yang diberikan, namun segala keterbatasan ini mengusikku. Adalah harta harapan. Tanah Papua, Ingin rasanya memberikan kehidupan yang lebih baik, hingga Tuhan perlahan memberikan jalannya. Kau harus jadi manusia, supaya kau bisa lihat mama dengan bapa. Cukup mama dengan bapa saja yang tidak sekolah baik. Kau harus sekolah baik supaya kau lihat mama dengan bapa. Kakak 2 juga dan 2 telah sekolah baik, jadi kau saja yang sudah bisa jauh merantau dari orang tua. Jadi kau harus bisa balik lihat kau kampung ini. Kesempatan baik itu pun datang. Dapat beasiswa dari BPDPKS. Fasilitasnya air, rumah kos, listrik, sama uang bulanan. Ya sedih, karena sudah kehilangan seorang bapak. Tak hanya sebuah kesempatan belajar ke kota perantauan. Kesempatan baik lain datang ketika Tuhan mempertemukanku dengannya. Ini teman karibku, Milce Rahaning Mas namanya. Anak Papua, keturunan Maluku. Bersamanya lah hidup di perantauan terasa ringan. Sama sepertiku, ia tengah giat menggapai asa agar bisa jadi tumpuan hidup sang mama yang berjuang seorang diri.
Ini kita ada lagi bikin daun singkong, petik daun singkong, mau panen, mau ikat jual, terus sebagian kita mau masak karena ini sayur kesukaan si Milce. Sama sepertiku, Milce anak bungsu di keluarganya. Ia kini hanya hidup bersama sang mama dan 3 kakaknya. Papa Milce adalah pekerja di pabrik kelapa sawit, tapi telah berpulang sejak 2015 silam. Sejak itu pula, kehidupan yang ia jalani penuh perjuangan. Ini mama ini dulu tidak tahu untuk berkebun, tapi semenjak bapak tidak ada, mama pikir anak-anak punya kehidupan untuk bertahan hidup, jadi mama harus usahakan berkebun. Mama, air sudah mendidih. Sini potong dengan mama dulu. Yang buatku kagum, jarang Milce mengeluh dengan segala keterbatasannya. Ia pernah bilang, salah satu kebahagiaan terindah baginya adalah tetap bisa menikmati hidangan sang mama. Milce selalu bilang, tangan mama itu ajaib. Padahal daun singkong makanan favoritnya dimasak sederhana saja. Namun ditambah sentuhan cinta, jadilah rasanya luar biasa. Di sana itu harus baik-baik di sana. Iya, di sana juga bukan saya sendiri yang dari Papua. Ada teman-teman lain juga yang ikut berangkat ke sana. Saya bikin bumbu. Iya. Makan banyak, selagi masih ada di Papua. Iya, saya makan ya. Jadi penasaran? Daun singkong penuh cinta ala Mama Milce. Kek satu itu dia makan setengah habis sendiri. Tidak tahu nanti sembayang Wik mau bikin apa? Kue. Kue? Hari Kamis besok. Nanti Pak Pendeta. Yang pimpin. Aku dan Milce tinggal di Kabupaten Kirom. Dari Jayapura lebih kurang 2 jam sampai di tempat kami. Di sini biasa kami gunakan blakos untuk mobilitas. Blakos artinya belakang kosong. Tipe kendaraannya sendiri sebenarnya sejenis pick up. Dengan blakos ini pula, Milce dan sang mama biasa bawa sayur hasil panennya ke pasar untuk dijual. Demi sedikit penghasilan. Tapi saya sayang sekali sapu anak. Nanti dia pergi lagi. Apalagi dengar-dengar, dong bilang nanti harus kok tambah 1 tahun lagi di sana. Kalau Iya. lobe-lobe Ambil D3. atasan. Terus dong bilang kuliah tambah lagi, berarti kok tambah 1 tahun lagi di sana. Tidak apa-apa tuh, nanti kan saya balik. Kalau tidak, kok kerja di Kalimantan. Kok kerja di Kalimantan sana. Wah, berarti kok tinggalkan saya harus 2 tahun. Tinggalkan kan nanti wisuda kan balik. Mama senang habis sedih karena dia merantau ke tinggal mama. Jadi satu-satunya harapan mama sampai dia wisuda kembali lagi ke Papua. Perjuangan Mama Milce kerap bikin pilu.
Tak jarang aku melihat Milce menahan sesak kalau mamanya mati-matian cari jalan agar Milce bertahan di perantauan. Semuanya demi harapan almarhum papa, keluarga besar terwujud. Milce menjadi orang yang bisa dibanggakan. Iya, pesanannya Bapak sebelum masuk sekolah janji harus beli baju baru untuk aku pakai. Kalau nangis kepikiran begitu langsung datang lewat mimpi, dipeluk, dipangku, disapu-sapu di kepala, disuruh diam. Ya sedih karena sudah kehilangan seorang bapak. Aku yakin harapan dengan doa yang tak pernah putus kelak akan berbuah manis. Bagiku, bagi Milce. Ya, tuh kalau Tuhan sayang bisa merubah kelapa sawit yang di pabrik sini, bisa jadi bagus, bisa jadi berkembang begitu untuk saya dan juga untuk masyarakat yang ada di sini. Karena kalau masuk dokter, kuliah dokter, nanti biayanya uangnya dari mana, sedangkan mama saja sudah sendiri, sudah tidak ada bapak, jadi nanti bingung mama mau cari uang sebanyak itu dari mana untuk biaya kuliah saya di dokter. Jadi saya juga berpikir pilihan saya mendingan masuk beasiswa karena semuanya kan ditanggung dari BPD PKS. Dan menjadi inspirasi bagi sesama di kampung halaman. Bahwa tidak ada jalan lain menuju kemajuan selain pendidikan. Kalau udah gede mau jadi apa? Tentara, jadi polisi, pilot. Hebat, jangan menganggap diri kita sebagai orang yang pintar, ya. Hikmat Allah lebih besar daripada hikmat manusia. Ilmu yang mereka miliki. Tuhan, kini hanya kepadamu-lah kami berpasrah, meminta dilancarkan jalan kami. Demi bisa berbakti untuk Ibu Pertiwi. Orang yang menganggap dirinya hikmat, Allah tidak menghiraukan itu. Dan dari Jayapura lah, takdirku dan Milce dipertemukan. Pinang yang ini berapa? 10.000. Sama? Iya, semua sama ini 10.000.
Inilah kehidupan kami kini. Ribuan kilometer kami terpisah dari rumah dan keluarga. Jadilah kami saling jaga dan jadi keluarga. Ayo cepat. Berat sampai dipikul, susah senang kami saling merangkul. Di kota pelajar ini juga kami belajar selama setahun. Mengenal dan mempelajari industri kelapa sawit lebih dalam. Agar kelak bisa turut andil memajukan industri kelapa sawit di kampung halaman. Sebagaimana semangat awal yang digelorakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPD PKS lewat program beasiswa SDM Sawit. Berharap agar penerus bangsa yang kelak terjun ke industri kelapa sawit punya pengetahuan dan keahlian mumpuni demi sebaik-baiknya kemajuan bangsa. Keterbatasan fasilitas tak lagi jadi soal. Pijar semangat menggapai cita kian menggelora rasanya. Kebutuhan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit itu cukup banyak sekali, baik itu sebagai staf ataupun non-staf. Kalau tidak mempunyai pengetahuan atau background katanya perkebunan kelapa sawit, maka nanti pemimpin terdepan itu tidak bisa mengarahkan, tidak bisa memberi pendampingan kepada para karyawan atau tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Aku dan Milce pun tak henti bersyukur dengan beasiswa yang kami dapat. Sejak pendidikan dimulai hingga berjalan kini, tak sedikit pun memberatkan. Biaya pendidikan, akomodasi di perantauan, hingga uang saku semua kami dapatkan. Tugas kami hanya perlu belajar sekuat tenaga agar harapan terus menyala. Termasuk belajar soal kearifan lokal di Jogja. Seperti yang pepatah bilang, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Memahami situasi dan tradisi baru sudah jelas jadi keharusan. Ini berapa satunya sama podo itu deh 6 oleh 10.000 oleh 6 apa bu 10.000 dapat 6 10.000 wih 10.000 kok boleh ngomong dengan bahasa Indonesia ya biar kamu belajar bahasa Jawa juga sudah sampai sini nanti nggak bisa bahasa Jawa. Bagi kami, harapan adalah bara yang tak boleh padam. Kekuatan tekad, teriring doa, dan semangat. Memperluas cakrawala ilmu, menghidupkan semangat keberlanjutan, bisa jadi jalan mengangkat taraf hidup masyarakat. Karena kami yakin, pendidikan adalah hak dasar seluruh umat.